A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azalea Sofa Channel. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi yang adalah saudara Nabi Ismail. Nabi Ishaq lahir pada tahun 1697 sebelum Masehi di kota Hebron, Palestina. Pada awal kelahirannya, banyak masyarakat di kota tersebut yang tidak percaya jika Ishaq adalah anak kandung Nabi Ibrahim dan Sarah. Namun, anggapan itu berangsur-angsur hilang karena ketika beranjak dewasa, wajah Nabi Ishaq semakin mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishaq berdasarkan bahasa Ibrani, yaitu artinya menggunakan arti tersenyum atau tertawa. Ishaq sendiri terinspirasi berdasarkan ibunya Nabi Ishaq alaihissalam, di mana Sarah, yaitu ibunda Ishaq, dalam waktu itu tersenyum lebar lantaran tidak percaya keterangan yang diberikan oleh malaikat Jibril alaihissalam yang akan hadirnya Ishaq menjadi buah hatinya. Nabi Ishaq alaihissalam dilahirkan di kota Kan'an dalam tahun 1761 sebelum Masehi. Nabi Ishaq alaihissalam merupakan putra kedua berdasarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehabis lahirnya Nabi Ismail alaihissalam, pada waktu itu Nabi Ishaq alaihissalam terlahir pada usia Nabi Ibrahim alaihissalam telah terbilang sangat tua, yaitu berumur 100 tahun. Nabi Ishaq alaihissalam dilahirkan 14 tahun sehabis Nabi Ismail alaihissalam. Selama hidupnya Nabi Ishaq alaihissalam punya keturunan yang juga diangkat menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ishaq alaihissalam adalah nabi ke-9 yang ditugaskan berdakwah pada daerah Palestina, menggantikan ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam waktu itu sudah menginjak usia senja. Wilayah dakwah Nabi Ishaq alaihissalam merupakan pada wilayah Kan'an dan Syam. Diceritakan pada Quran surat Hud ayat 69-73 bahwa sewaktu-waktu Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu dari Utsman ibnu Muhaisin berjumlah 4 orang, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Rafail. Tamu tadi memberi selamat pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang pada mereka. Tapi tangan mereka sama sekali tidak menjamah kuliner tadi. Melihat hal tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa curiga dan takut. Ternyata tamu-tamu asing tadi merupakan malaikat utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang tiba buat membinasakan kaum Lut. Selain mempunyai tujuan kepada kaum Lut, tamu tadi juga bertujuan memberi keterangan gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam akan kelahiran seorang putra yang bernama Ishaq, sesuai yang termaktub dalam Al-Quran surat Hud ayat 71. Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishaq. Setelahnya Ishaq akan lahir Yakub. Sarah terkejut sekaligus senang saat mendengar berita itu, karena Sarah sudah tua saat itu ketika dia berusia 90 tahun dan mandul. Namun memang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak tertandingi dan selalu menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Kelahiran Ishaq sendiri merupakan berkah dan anugerah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim alaihissalam berharap ketika Ishaq besar nanti diangkat menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa membantu memerangi kemusyrikan di Palestina. Nabi Ishaq alaihissalam ditugaskan untuk melanjutkan dakwah Nabi Ibrahim di tanah Palestina. Ia menghimbau masyarakat di sana untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan beramal soleh sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ketika ibunya tiada dan ayahnya Ibrahim alaihissalam sudah sangat tua, Nabi Ishaq alaihissalam tidak pernah menikah, hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta salah seorang hambanya pergi ke Irak untuk mencarikan istri bagi anaknya dari keluarga Ibrahim. Kemudian hamba itu menjodohkan putri Baitul bin Nahar, yaitu Ribkah, dengan Ishaq. Nahar diketahui merupakan saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam istilah, Ribkah adalah putri dari sepupu Ishaq. Akhirnya ketika Nabi Ishaq berusia 40 tahun, ia menikah dengan Ribkah yang kemudian pergi bersama Nabi Ishaq untuk menetap di Palestina. Setelah Nabi Ishaq alaihissalam menikah dengan seorang gadis Irak keturunan Ibrahim bernama Ribkah, ia menemukan bahwa Ribkah seperti ibunya sebelumnya yang mandul. Namun Nabi Ishaq alaihissalam dan Ribkah tidak putus asa dan berusaha meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan mereka keturunan.
untuk melanjutkan kisah dakwah. Nabi Ishak alaihissalam selalu berdoa dan lembut dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ribka mengandung. Atas kebesaran dan kuasaan Allah taala, Ribka dapat mengandung dan Nabi Ishak alaihissalam memiliki anak ketika beliau berusia 60 tahun. Ribka melahirkan anak kembar, anak laki-laki yang bernama Esaf atau Esau. Bentuk fisik Esau saat pertama kali lahir, seluruh tubuhnya berbadan merah dan berbulu lebat, banyak bulu di sekujur tubuhnya. Putra kedua bernama Yakub yang memang tumit saudaranya saat lahir. Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan kisah kelahiran Yakub dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya 7 ayat 72, dan kami telah berikan kepada Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami menjadikan orang-orang yang saleh. Ketika Esau dan Yakub berumur 15 tahun, kakek mereka Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal pada usia 75 tahun dari Nabi Ishak alaihissalam. Jenazahnya dimakamkan di Gua Machpelah, yaitu wilayah Hebron, di tempat yang sama dengan makam Sarah, yaitu istrinya. Tumbuh dewasa, Esau dan Yakub memiliki minat yang cenderung bertentangan. Esau lebih suka mengasah keterampilan berburu agar menjadi pemburu yang terampil dan lebih memilih tinggal di ladang. Dia ketika dewasa, Esau tumbuh menjadi seorang pemburu yang tegas, sedangkan Yakub selalu senang mengikuti ayahnya untuk berdakwah. Hal ini membuat Esau salah paham sehingga akhirnya marah kepada Yakub. Dia buru-buru menyuruh Yakub untuk segera pergi ke Laban, Mesopotamia, yaitu Yakub tinggal di sana bersama saudara-saudara Ribka, yaitu pamannya. Yakub pamit kepada ayah ingin pergi ke Mesopotamia. Ayahnya menasihati Yakub untuk tidak menikahi wanita Palestina karena mereka adalah orang kafir. Pada saat itu, sebagai solusinya, Nabi Ishak menganjurkan Yakub untuk mencari istri dari keluarga Ibrahim di Mesopotamia. Nabi Ishak alaihissalam wafat pada usia 180 tahun dan dimakamkan di Gua Machpelah beserta kerabatnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah dan Ribka yang berangkat lebih awal. Setelah kepergian ayahnya, Yakub kembali ke Palestina setelah puluhan tahun tinggal di Mesopotamia. Dia membawa serta keluarganya yang terdiri dari 2 istri, 2 selir, 12 putra, dan 1 putri. Kemudian Yakub dan Esau berdamai dan saling memaafkan. Demikianlah kisah Nabi Ishak alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.